Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan penekanan warta jemaat dalam sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, pada poin yang ke-14, kebaktian lansia Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Januari pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Kemudian penekanan pada poin yang ke-16, sidang lanjutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Januari tahun 2024 pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Dan atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Kemudian pada poin yang ke-17, pengutusan pengurus OIG Jemaat Rantai Pau periode 2024 hingga 2027 akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Januari, dalam kebaktian pada pukul 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dan kemudian penekanan pada poin yang ke-18, peneguhan penatua dan diaken periode 2024 hingga 2027 yang tertunda akan dilaksanakan pada hari ini dalam kebaktian pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian penekanan pada poin yang ke-19, anggota baru. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat mengucapkan selamat datang kepada anggota baru sebagai kepala keluarga, yaitu Ibu Jenny Donalo dan anak Tresiani Donalo Tani, Esran Silvano Tandi, dan Sevanya Donalo Pabunta, yang merupakan pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Rantai Pasele dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3. Tuhan memberkati. Jika keluarga yang bersangkutan ada, dimohon berdiri. Oh iya, mungkin belum datang atau berada di jam kebaktian sebelumnya. Kemudian penekanan pada poin yang ke-20, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Yusuf Dasima, orang tua dari Ibu Martina Dasima atau mertua dari Bapak Simon Sari Datubaka, yang merupakan anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 6 pada hari Rabu 24 Januari di rumah kediaman Kasisi Buntao. Dan jenazah sekarang berada di kediaman Kasisi Buntao, dan segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas kepergian dari Bapak Yusuf Dasima. Tuhan menghiburkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-22, ada koreksi penerimaan dana pembangunan untuk gedung pelayanan pada Minggu 21 Januari pada kolom nomor 2 yang tertulis persembahan syukur NN dari Papua. Seharusnya keluarga Stepanus Rumanga kelompok pelayanan 5 nomor 91 sebesar 500.000. Mohon maaf atas kesalahan pengetikan. Penekanan pada poin yang selanjutnya adalah pada poin yang ke-23, dalam rangka pelaksanaan retreat ke-23 keluarga mahasiswa Kristen Oikumene KMKO Elektronik Unhas, maka panitia pelaksanaan akan mengadakan pencarian dana pada hari ini dalam bentuk persembahan pujian dan aksi kue dalam setiap jam kebaktian ibadah, dan atas partisipasi Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Kemudian ada informasi tambahan
Yang pertama, pengumuman penataan kompleks makam misionaris. Saya akan bacakan suratnya. Kepada seluruh warga jemaat Gereja Toraja dan seluruh warga masyarakat Toraja, tim kerja penataan kompleks makam misionaris akan segera memulai pekerjaan penataan pada tanggal 3 Februari dan terkait dengan rencana itu, tim kerja telah berupaya untuk menghubungi keluarga pemilik makam yang ada di dalam satu kompleks dengan makam misionaris, dan sejauh ini sejumlah keluarga sudah dapat dihubungi, namun sejumlah makam belum dapat teridentifikasi. Untuk itu disampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang dimakamkan di kompleks makam di Karasik dan belum sempat dihubungi oleh tim kerja, agar menghubungi tim kerja yang tertera pada warta jemaat, yaitu Bapak Pendeta Martinus Mandaranda dan Bapak Pendeta Dr. Suleman Manguling MTH. Dan pengumuman ini sekaligus undangan kepada seluruh keluarga untuk menghadiri pertemuan bersama sebagai keluarga besar pada hari Selasa 30 Januari di kantor Badan Pekerja Sinode atau BPS jam 11 siang dan menjelang ibadah bersama pada Sabtu tanggal 3 Februari pukul 9 di Kompleks Makam Misionaris Karasik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Kiranya kita semua terus bergiat dalam visi Gereja Toraja 1 dalam pelayanan bersama. Dikeluarkan di Rantepao 23 Januari oleh Badan Pekerja Sinode Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Y. Anggui MTH dan Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH. Demikian penekanan warta jemaat. Jika ada yang belum jelas dapat kita lihat pada warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Kekasih Tuhan. Syukur kepada Allah karena Roh Kudus yang berkarya menggerakkan kita semua datang berhimpun saat ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman-Nya mengarahkan kita menikmati damai sejahtera dalam kasih-Nya. Mari mengalami hadirat Tuhan dalam tuntunan tema kuasa firman-Nya. Kita mengangkat satu pujian. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Saya akan mulai. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan, sungguh besar mulia segala perbuatannya, layak selalu dinyanyikan. Kita berdiri mendengarkan perintah mengasihi. Sebagaimana firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh,
jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Siapakah saya, siapakah Bapak Ibu, saudara-saudara di hadapan Allah? Kita semua orang yang bercelah, kita semua orang yang berdosa. Dari kesadaran itulah kita datang kepadanya. Allah menghendaki kita hidup dalam kasih dan meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Tetapi kuatnya dorongan kuasa si jahat sering membuat kita jatuh dalam dosa. Marilah dalam saat teduh saat ini, setiap pribadi memohon kuasa Tuhan untuk dimampukan melawan keinginan dosa dan bertekad hidup dalam tuntunan firman-Nya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Sabda Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang telah diselamatkan dan ditebus Kristus, mari kita menyatakan syukur atas anugerah keselamatan melalui persembahan yang telah kita siapkan bersama, sambil merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah.
Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita lihat saat ini, tempat yang kita tempati untuk beribadah sudah, ya kalau kita perhatikan sendiri ya Bapak Ibu, masih terus kita dukung dalam doa, dana dan usaha. Jadi ada jemaat yang bersyukur, ada hasil kebun, ya, yang akan kita uangkan untuk membantu pembangunan gedung pelayanan agar bisa 100% selesai dan bisa kita nikmati untuk pelayanan ibadah-ibadah selanjutnya. Mari Bapak Ibu, kita ringankan hati kita untuk membantu dukung pembangunan gedung pelayanan ini. Ada pisang, ada mangga, salak, dan rambutan. Mari kita tukarkan dengan yang kita bawa. Mari Bapak Ibu, silakan. 20.000 pertama. Berapa? 50. Oke, 50 satu kali. Oh, 50 dua orang. Boleh kasih naik lagi kalau begitu. Karena 50 dua orang. Oke, 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Terima kasih Pak. Berikut masih sama. Pisang, salak, mangga, dan rambutan. Ini sudah 4 buah satu plastik. 200 Ibu Pendeta satu kali. 202 kali. 203 kali. Ibu Pendeta Monik. Ya, ini ada markisa dan rambutan. Ya, ada markisa satu plastik, ada rambutan. Silakan 21 kali. Ini segar sekali nih. Kalau pulang sudah makan, tinggal makan buahnya. 21 kali. 101 kali atas. 102 kali. 103 kali. Rambutan, ya sendiri. Rambutan, ya lagi musim, daripada Bapak Ibu singgah di pinggir jalan, sudah ada di depan mata. 21 kali. Ini tinggal dikupas ini. 21 kali. 1 kali, 20. Ada? Sudah tidak ada? Pasti sehat sekali kalau kita makan ini. Apalagi hasil kebun dari warga jemaat. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Di belakang. Ya, ini ada persembahan dari toko Tagari. Ya, ini peralatan perlistrikan. Ada lampu di bawahnya bertelur. Ya, ada telurnya di bawah. Ya, ini ada 3 plastik, jadi kita satu-satukan saja, pisah-pisahkan. Jadi ini ada lampu 20 berapa ini? 20 watt ya? Ya, ada lampu 20 watt bersama dengan telur ayam kampung. Harga dasar mungkin agak tinggi-tinggi ya, karena telur ayam kampung. 50 satu kali. 100 satu kali. Ya, ini tinggal dipasang di rumah ini supaya terang. Ya, apalagi kalau yang belum terang-terang di dapurnya mungkin bisa diganti lampunya. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Di sini. Ya, yang belum dapat masih ada 2 kantong. Masih sama, lampu 20 watt. Di bawahnya ada ayamnya bertelur. Mungkin ini lampu dipakai di kandang ayam supaya ayamnya bertelur. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini telur bebek sekarang. 101 kali. 102 kali. 103 kali. Iya, masih ada 1. Ya, ini kolaborasi telur bebek dan telur ayam kampung. 101 kali. 301 kali. 301 kali. 2 kali, 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga
Sudah. Yang ini sudah. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih untuk persembahan kita semua. Yang belum berkesempatan nanti di minggu-minggu depan. Terima kasih semuanya. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur. Sungguh Tuhan, tak terhingga rasa syukur kami kepadamu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu nyawa dari putra tunggalmu. Hidup kami dipulihkan. Kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kami. Hidup kami, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau senantiasa menolong kami untuk memberikan penyembahan dalam keseharian kehidupan kami. Hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya, dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Kita persiapkan bagian firman Tuhan. Kita Ulangan pasal 18 ayat 15 hingga 20 menjadi bahan utama kita. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 13 dan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga 28. Kita mohon hikmat Tuhan menuntun kita. Kemuliaan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Namun Allah yang tetap setia menaungi kami, menyertai kami dalam perjalanan gereja-Mu. Kami percaya oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus menyertai menuntun hidup kami. Terlebih menggerakkan kami untuk datang mengalami perjumpaan persekutuan dengan Allah dan dengan sesama kami di hari Minggu yang kudus ini. Kami datang mempersembahkan diri kami ke hadirat-Mu, menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih saat ini kami hendak membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari siapakah kami ini. Kami hanya alat di tangan-Mu. Olehnya itu kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Terlebih hamba-Mu yang rapuh dan penuh keterbatasan. Namun Engkau layakkan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai kami sekalian. Dan bersabdalah kepada kami. Kami telah rindu, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan,
Kami sambut sabdamu. Haleluya. Amin. Bacaan kita yang pertama, Ulangan 17, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, bertenung dan bernubuat. Ayatnya yang ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dan berkata, tidak mau aku mendengar bagi suara Tuhan Allahmu dan api yang besar, dan tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan kuucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Korintus 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudara-saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya
aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Injil Markus pasal 1 ayat 28 hingga 21 hingga 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang datang. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara
sekalian. Pertanyaan untuk saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingin menjadi orang seperti apa? Pernahkah ada waktu bagi Bapak Ibu merenung sejenak karakter seperti apa yang paling Bapak Ibu hargai? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang telah kita lalui selama ini? Tentu kehidupan penuh warna. Adakah yang merasa tertekan sampai hari ini? Kelihatannya tidak ada muka-muka tertekan ya. Itu penglihatan saya. Tapi Tuhan pasti tahu. Adakah yang berada dalam kekhawatiran? Terlebih momen saat ini menghadapi pesta demokrasi, pemilihan umum. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Lambang mo tanga ami to tu tallu le. Bukan menunjuk siapa-siapa ini tallu ya. Tiga ini tentu calon presiden, wakil presiden. Ada tiga kan? Sudah ada di benak kita masing-masing siapa yang akan kita pilih. Juga para calon legislatif sudah ada. Yang sedang kita pikirkan dan mungkin kita sudah hafal tanggal berapa. Oh, napala to 14 Februari 2024 akan menjadi puncak perhelatan pesta demokrasi di negara kita Indonesia. Yang ditandai dengan pemilihan umum, pemilihan di tatanan eksekutif dan legislatif. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara sudah sangat memahami bahwa pemilu adalah ruang bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan mereka dalam rangka menata ulang proses pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Dan juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Saat ini di Jemaat Rantepao bukan secara kebetulan ada pengutusan pengurus organisasi intra-gerejawi. Di mana orang-orang yang telah dipilih dan yang akan diutus ini tentu akan mampu berdampak pada pelayanan dan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan dalam wadah masing-masing. Nah, karena itu dalam memperhatikan bahan utama kita, Ulangan pasal 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Kita melihat bagaimana Musa memperingatkan umat Israel untuk memilih pemimpin yang tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi lebih dari itu juga memiliki kualitas spiritual. Musa mengatakan kepada mereka, Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi
dari antara saudara-saudaramu. Nah, tentu kalau kita belajar kepada sejarah bangsa Israel, kita melihat bahwa saatnya menjadi peringatan bagi umat Israel dan bagi Musa, karena sudah ditetapkan bahwa sebagaimana kehendak Allah, Musa tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Namun Musa sudah luar biasa berkarya, suka duka di padang gurun bersama dengan umat Tuhan. Umat Tuhan di bawah pimpinan Musa melihat kuasa kedahsyatan Allah dalam perjalanan umat Israel. Kita melihat bahwa sungguh Nabi Musa adalah nabi sejati, walaupun juga dia tentu tidak akan sama dengan Tuhan Yesus. Menjadi perenungan bagi kita bahwa di tengah beban, di tengah pergumulan, di tengah situasi setelah 40 tahun suka duka sebagai pemimpin tunggal yang luar biasa, tampak kadan namurah lako kumbongan lako tahun napuang matua. Mereka dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan tantangan. Bayangkan sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri atau kelakuan orang-orang yang ada di Kanaan. Praktek agama berciri merampok, keji. Bayangkan anaknya dipersembahkan. Krisis moral itu berat, krisis spiritual yang begitu hebat. Umat Tuhan kelihatannya begitu terancam. Nah, dalam kondisi seperti ini kita butuh pemimpin yang seperti sosok yang sudah ditampilkan oleh Musa. Pemimpin yang dikehendaki adalah pemimpin yang berintegritas. Dan kalau kita lihat di Korintus banyak orang hebat, banyak orang jenius, tetapi di sisi lain juga menjadi sandungan bagi yang dianggap lemah. Dan karena itu, apa yang membuat seorang pemimpin bisa berintegritas? Tidak lain, ada 3 senjata gereja yang begitu ampuh, yang menjadi kekuatan kita berjalan. Yang pertama adalah firman Tuhan, Alkitab. Menjadi tongkat pengukur atau menjadi standar. Apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Yang kedua adalah pengakuan kita.
Kredo kita sebagai gereja. Siapakah Tuhan kita? Siapakah yang kita muliakan? Siapakah yang kita sembah? Dan bagaimana seharusnya kita berlaku? Kalau kita membaca Mazmur 111 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran, keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, tidaklah mudah berdasarkan firman Tuhan untuk membedakan nabi yang sejati dan nabi palsu. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa nabi itu sejati? Apakah sama mudahnya mengetahui barang KW? Atau barang yang tidak berkualitas? Jelas ukurannya tadi adalah firman Tuhan. Bahwa nabi sejati tidak berusaha menjadi seorang, menjadi seseorang nabi, tidak mempromosikan diri. Dari proses panjang Musa terhadap panggilan Tuhan, kalau kita baca dalam Keluaran 3, begitu banyak keberatan. Juga Yeremia. Kalau kita bandingkan Yeremia 1 ayat yang ke-6, mengatakan hanya seorang anak kecil. Dan sesungguhnya tidak ada nabi benaran dalam Alkitab yang ingin menjadi, mempromosikan diri sebagai seorang nabi. Mereka menjadi nabi karena mereka tidak dapat menghindari panggilan Tuhan. Bayangkan Yunus dipanggil oleh Tuhan, lari, tapi tetap juga dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Elia melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari hadirat Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nabi sejati tidak mencari promosi diri. Malah nabi yang sejati itu mengesampingkan martabatnya demi melakukan misi Allah. Kalau kita baca Yesaya, Yehezkiel, beda sekarang, tapi itu sangat dimaklumi. Kalau mau menjadi pemimpin, menjadi berkuasa di suatu negara, kalau tidak ada baliho, kalau tidak ada yang di jalan-jalan itu baliho siapa? Bayangkan, kita sudah memperkenalkan diri, tapi masih juga dipilih. Pertarungan yang sengit, pertarungan yang luar biasa. Tapi saya pernah mengatakan di ibadah penghiburan, saya bilang, jangan kita dikala dengan baliho yang ada di jalan. Luar biasa mereka tersenyum sepanjang dari pagi malam, hujan, panas, mereka tetap tersenyum. Apalagi itu tahun langsung pasti selalu tersenyum. Iya kan? Sedangkan foto na jolulalan na tersenyum taru. Masalah nakalak itu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara.
Menebar senyum itu mudah, tetapi kenapa bisa susah ya? Biasa tahu mato gombangnya kisitam muki. Padahal tak erana digarakan baliho tuh tersenyum. Bisa bangsia secara otomatis. Bapak Ibu saudara-saudara bisa tersenyum? Ya kade. Terlebar komike. Sebagai bukti optimisme dalam diri kita. Sebagai bukti bahwa kita menebar kasih. Lain mau masang anak yang tersenyum mah susah. Apalagi mereka memberikan sesuatu. Bisa dipertanyakan. Tapi kita tidak bisa menjustice seseorang dalam hal ini. Nah, dalam rangkaian pengutusan pengurus COIG, tentu juga ini bukan sekedar memilih orang berdasarkan keahlian administratif, tetapi orang-orang yang memiliki karakter, yang memang sudah memberi diri, sedang bertumbuh secara rohani dan memiliki komitmen yang kuat terhadap panggilan. Panggilan apa Bapak Ibu? Untuk memberitakan Injil. Dalam berbagai wadah di mana kita ada. Baik PKB, PWGT, sekolah minggu. Halo sekolah minggu. Oh, apa toh? PPGT, halo kader siap putus. Kader siap putus, PPGT. Salam PPGT. Salam PWGT. Salam PKB. Wah, nang tangga desa uduka tuh PKB pale. Luar biasa. Jadi kita harus bersemangat dan optimis dalam menghadapi era pesta demokrasi. Kita sebagai bagian dari masyarakat perlu juga mengambil bagian di dalamnya. Kita tentu belajar bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita bertumbuh sehat secara rohani, terutama PPGT. Ada lagu yang pernah saya sampaikan, tak mau kukilalai, batulah kukilalai siapirkah. Ku catat nih apa? Ya kalau dulu, ya sedikit flashback, lagu yang membuat ya pemuda-pemudi dulu bertumbuh. Ada 2 lagu Natal yang terkesan sekali bagi saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat juga. Masihkah kau ingat waktu di desa? Masih remaja yang polos hatinya bercerita. Stop dulu, nanti dilanjutkan di rumah. Iya, itu mengingatkan kita suatu momen bahwa pemuda zaman dulu tidak sembarang ketemu sembarang di mana. Ketemunya di gereja. Lama-lama berulang kali ketemu. Karena kalau pasti di gereja tidak mungkin macam-macam. Pasti satunya macam. Lama-lama mengatakan, I love you too. Tidak apa-apa. Daripada malin dituju lu salian, ketemu tidak tahu dari mana latar belakangnya dan bisa saja terseret ke dalam dunia yang gimana gitu. Aneh dengan lagu anak muda sekarang, tapi tanya PPGT Jemaat Rantepa. Lagu anak muda sekarang, Mbak tuh. Ada lagunya itu, tolong dibantu saya karena ini
Nakua, kamu berbohong. Oh, natang paga komito. Sudah dibohongi masih percaya. Pemuda yang bagaimana otaknya ini? Bagaimana imannya mau bertumbuh? Seterusnya, kamu lukai, ku tak peduli. Bagaimana mau menjadi kader siap putus? Lebih parah lagi. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Oh, lebih parah lagi. Memang tidak ada. Kamu yang suka-suka. Ya kan? Waduh, pikir anak muda, kader siap putus. Ada yang begitu cintanya? Putus. Ya, siapa kau, siapa saya? Saya cari yang lain. Ya kan? Dunia ini kata kami dulu tak selebar daun kelor. Cari yang lain. Kenapa trauma? Putus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cari lagi sampai dapat. Berdoa dulu. Pasti dapat. Bagaimana sudah dilukai masih mau bertahan, masih mau percaya? Pemuda macam apa begitu? Lebih parah lagi. Kau tinggalkan aku. Ya ampun, ku tetap di sini. Sudah ditinggalkan, ku tetap di sini menunggumu. Ini tidak benar. Kau dengan yang lain. Ya ampun, sudah dengan yang lain masih tetap setia menunggu. Betul-betul. Itu namanya abnormal. Kalau boleh saya katakan begitu. Sudah itu pasang status di Instagram. Ku tunggu jandamu. Ku tunggu dudamu. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tidak punya optimisme. Bagaimana bisa menjadi kader siap putus macam begini? Ibu-ibu PUGT, jangan percaya kalau ada yang mengatakan ibu-ibu sejati itu ahli dalam Indofood. Jangan percaya itu. Ibu-ibu kalau masih sisa kenapa tidak? 5.000 dikasih makan Tuhan Yesus 5.000 orang kan? Masih ada sisa kan? Berapa? Nah, siapa yang membungkus sampai yang masih ada sisa 12 bakul? Kalau tidak ada ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga. Masa mau dibuang itu 12 bakul? Kemana itu 12 bakul? Pasti dimakan. Sekarang juga kalau memang tidak salah itu bapak ibu, bapak-bapak juga tidak apa-apa membungkus komi kita. Apalagi yang duda. Minda palambung kurang kamu. Iya, jangan malu-malu. Kalau ini perlu diperhatikan. Yang namang kasih mau tahu kumande selesai acara, kenapa tidak? Masa mau dibuang? Masa mau lebih dikasih binatang, dikasih masuk tong sampah jadi ulat, ketimbang mau dibawa di rumah? Kenapa juga? Kalau saya sih, ibu-ibu asalan mangkasyam itu acara, nah dibagi melo itu yang bagus. Pako denduka jadi masalah ke dempi torona kita mana mau malem misai. Itu juga tidak bagus. Male komi meta si bagi. Aku duka biasa mabukku. Nabi nak piwigitin na bu aku talangan nalai. Bapak-bapak jangan marah ibu-ibu karena kamu duka kande kena bami ibu-ibu laku banua.
Tak ada kana tongan. Mikuara kamu bang sama ibu-ibu kamu buku ya, ndak usah kasih saya. Tidak mungkin. Nah ibu-ibu kasihan sayang suami, sayang anak, sayang cucu. Yang benar sajalah. Ya. Bapak ibu saudara-saudara, juga PKB. Jangan percaya kalau ada orang bilang PKB itu keluyuran saja. Mereka itu kumpul-kumpul, mereka juga curhat butuh topangan dari teman-temannya. Tidak selamanya PKB itu begitu. Bukan saya mau membela-bela. Kecuali kemali ini lakuin nasing aku tak omong tanda itu. Tapi mereka juga butuh topangan. Mungkin tak elanani curhat. Sehingga mereka butuh tempat untuk saling menopang satu dengan yang lain. Mereka kita harapkan sebagai imam di tengah keluarga mereka. Menjadi pionir di tengah-tengah jemaat. Menjadi teladan. Ya bapak-bapak. Salam PKB. Oh, luar biasa tuh semangatnya PKB harus kita support ke depan. Sehingga walaupun selama ini ada yang mengatakan PKB itu persekutuan kurang banyak. Tidak kami percaya itu. Ke depan betul-betul PKB, persekutuan kaum bapak gereja atau raja jemaat Rantepao yang selalu the best, optimis ke depan. Luar biasa. Sekolah minggu, mereka ini adalah wajah-wajah pejuang untuk anak sekolah minggu. Lagu mereka saya sangat tersentuh. Kuapalali itu lagu apa? Kami anak-anak sekolah minggu. Coba kita nyanyi semua. Tempat kami ada di sisi kamu, bukan di mana-mana, bukan di belah. Kami adalah, mereka adalah hari depan gereja. Wahai Bapak dan saudara, Tuhan Yesus minta mereka terus dibina melalui pengurus, melalui pelayan. Tangan mereka perlu dikuatkan, ditopang. Siapa yang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus? Katakan saya. Siapa yang mau membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus? Kalau bukan Bapak Ibu semua, jangan diam. Siapa? Kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali tadi bahwa Bapak Ibu telah dipilih dan akan diteguhkan dalam ibadah saat ini sebagai kawan sekerja Allah. Juga kehadiran kita sebagai masyarakat. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan pada diri kita itu sangat terbatas kalau bukan Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Demikian pun pada kepemimpinan yang kita harapkan dari pemimpin bangsa dan negara kita. Dari para calon legislatif. Percayalah bahwa jika orang mengandalkan kekuasaan firman Allah, itulah yang akan berdaulat di atas segalanya. Kita percaya bahwa kuasa Allah dalam Roh Kudus akan terus menjaga dan memelihara umat Tuhan. Juga memberikan andil kita dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Kalau kita baca pengakuan Gereja Toraja, bab 2 menegaskan bahwa kuasa firman Allah berlaku dalam semua ciptaan. Dan perjalanan sejarah kehidupan peradaban manusia. Sesungguhnya kalau kita mengakui, kalau kita insaf, tidak ada tempat yang bebas dari kuasa firman Allah. Amin. Setiap sisi kehidupan kita, kita sadari bahwa Allah terus ada bersama-sama dengan kita.
sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai lanjut usia, lansia juga ini, jangan merasa apa para dika aku teh. Lansia sudah tidak berguna. Sudah berguna. Masih berguna dan terus berguna. Kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita dengan semangat pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Memang kita tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Bisa saja orang tua kita yang lanjut usia merasa lemah dan tak berdaya secara fisik. Tetapi tidak berarti bahwa kuasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Amin. Dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, dalam pergulatan karena berbagai pergolakan hidup, kita tetap meyakini kuasa firman-Nya mengingatkan kita bahwa Allah akan memberi pembebasan sama seperti umat Israel dituntunnya masuk tanah perjanjian. Tuhan sendiri menetapkan, meneruskan penyertaan tuntunannya melalui orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan perkenan dalam memberitakan kerajaan-Nya, menyatakan kebenaran dan keadilan. Karena memang firman Allah berkuasa memanggil untuk percaya. Dan janji keselamatan telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kuasa firman itulah yang telah memilih dan menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya. Karena itu kuasa firman itu jugalah yang akan terus menjaga dalam menyatakan respon atas panggilan Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kuasa Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita, menjalani hari-hari kita sedemikian dalam keterpanggilan kita meyakini bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara, dan dalam penata layanan gereja. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh, kita akan menghayati satu pujian yang akan dipersembahkan salah seorang PPGT. Inilah hidupku Tuhan.
hembusanmu. Layakkah ku berdiri menyanyikan lagu untukmu, menyanyikan gitar untukmu. Inilah hidupku Tuhan, setiap hembus nafasku adalah milikmu. Tahirkan hatiku, layakkan ku menyentuh kesucianmu. Dekaplah jiwaku, tilik pribadiku untuk menjadi hamba pilihanmu. Inilah hidupku, pakailah seturut kehendakmu. Inilah hidupku, pakailah seturut kehendakmu. Kita akan masuk dalam pengutusan pengurus organisasi intragerejawi, sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB GT, Jemaat Rantepao. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Saudara-saudara, pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ketua, Penatua Reksi Frans, Wakil Ketua Seriwanta Agustinus, Sekretaris Diaken Silvia, Wakil Sekretaris Penatua Meske Pangemanan, Bendahara Lidong, Bidang Pengakaran Iman Kristen, Jeniarti J. Sanda, Koordinator, Penatua Serli Tangkesalu, Abigail Bakdu, Lian Membalik Betoni, Bidang Pengembangan Kapasitas Pelayanan, Dewi Bunga Sae, Koordinator, Penatua Mudaril Rante Tondok, Penatua Demita Tandi, Diaken Alfrida Sule Layuk. Bidang Pemberdayaan Potensi, Penatua Magdalena de Runtulalo, Koordinator, Novis Berlianti, Rawi Elvis, Ted Hart Utoyo Tandiapang. Koordinator Kelompok 1 Suryani Panggalo, Kelompok 2 Teni, Kelompok 3 Normalia Tandek, Kelompok 4 Diaken Yurita Sabah, Kelompok 5 Rita Farida Lande, Kelompok 6 Yuli Tangkelakbi, Kelompok 7 Penatua Madapila Pakonglean, Indria Diaken Herni Wati Munir, Remaja Sapira Rantelangan.
Pengurus Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ketua Aldi Nanda Setiawan, Wakil Ketua Torpan, Sekretaris Sarilomo, Wakil Sekretaris Frendi Tandigau, Bendahara Rintani Kurnia Pare. Bidang Karakter dan Spiritualitas, Koordinator Serli Putri Yolanda, Anggota Rensya Aryani, Pasca Laklang, Jane Palallo. Bidang Organisasi dan SDM, Koordinator Gabriela Raistin, Anggota Naldi Kristember Puntu, Della Priscilla Octaviani Boro, James Alvaro Gabriel Pulung. Bidang Profesi dan Minat Bakat, Koordinator Arjuna Pratama Galenta, Anggota Jessica Randan Tasik Somolinggi, Anggun Paliling, Della Fidelia Septiani. Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup, Koordinator Randy, Anggota Grace Wencia Ilonia Tandiala Tirsa Tasik. Koordinator Kelompok 1 Janlien Elsa Gapa. Kelompok 2 Daniel Limbu. Kelompok 3 Arya Febrian Popang Salombe. Kelompok 4 Tirsarani. Kelompok 5 Lola Ceria. Kelompok 6 Jeffrianita Leko. Kelompok 7 Adnan Toleman. Pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ibu Mariana Langsa, Ibu Dina Parakpak, Ibu Rio Ritapakan. Ketua Ibu Meske Pangemanan. Wakil Ketua 1 Ibu Sapira Rantelangan. Wakil Ketua 2 Ibu Rina Siampa. Wakil Ketua 3 Ibu Magdalena Deruntulalo. Sekretaris Ibu Venti Frianto. Wakil Sekretaris Ibu Mulyanti Nelce. Bendahara Ibu Yuharni Lolok. Wakil Bendahara Ibu Nesti Tasinan. Anggota Bidang 1 Ibu Herni Wati Munir, Ibu Kristina Kadang, Ibu Elizabeth Rantetasak, Ibu Sari Septiani Tangke, Ibu Sima Irma Tambing. Anggota Bidang 2 Ibu Serli Tangke Salu, Ibu Destrita Bumbungan Sengga, Ibu Medianti Tonapa, Ibu Mary Patulak, Ibu Sylvia Milka Sipi, Ibu Pascoela Vera Palobo. Anggota Bidang 3 Ibu Saptawani Butu, Ibu Mada Pila Pakonglean, Ibu Martince Loritarani, Ibu Veronica Adriati, Ibu Yuliani Lopak Rantello, Ibu Faustina Datu Toding. Koordinator Kelompok 1 Ibu Tabita Tasik Rongrean. Kelompok 2 Ibu Maranu Pasande. Kelompok 3 Ibu Mary Daud Palamba. Kelompok 4 Ibu Sajana Yusuf. Kelompok 5 Ibu Mary Rido Karurukan. Kelompok 6 Ibu Damaris. Kelompok 7 Ibu Alfiati Marimba. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ketua Penatua Joni Cornelius Tondok. Wakil Ketua Penatua Nugra Yaya R. Sekretaris Novianus Orbarundu Padang. Wakil Sekretaris Salam Tahun Baru Bendahara Penatua Prawiro Hartanto. Komisi Pelayanan Penatua Domingus Koordinator, Penatua R. Gusti Tibian, Yusuf Pare, Penatua Daniel Madu Talantan, Penatua Agustinus Malisan, Penatua MT Tudang, Penatua Arfol Pabuaran, Penatua Rexi Frans, Diaken Sukallo, Diaken Hizkia. Diakonia, Penatua Soni Tangkedatu Koordinator, Israel Sedan Lobo, Penatua S. Murjianto, Penatua Lukas Tibe, Yakob Boko, Penatua Abraham Umbas, Penatua Yohanes Mambaya, Nurdin Parenden P, Herman Sulo, Stepanus Robert. Dana dan Inventaris, Penatua Markus Rante Tondok Koordinator, Gumper Sitompul, Penatua Sepla Barundu Padang,
Penatuan Dipakan, Penatua Rivienson Gadi, Ayub Toding Datu, Freddy Revanio Pairunan, Uji Munda, Dedi Saputra, Riyad Timon. Pengembangan SDM Minat dan Bakat, Penatua Parea Rusanrangan Koordinator, Penatua Paulus Tiku Tondok, Setrinti, Davidson Tandungan, Ruri dan Tepasang, Junatake, Fatra Lobo, Daud Tangyong, Andi Thomas Pau, Iwan Sambeta. Humas, Penatua Benhat Popang Koordinator, Penatua Brikan Linde Bonting, Arisante Kole, Penatua Andarias Pongrama, Diaken Hardi Frans Masiku, Felix Parantean, Yuli Patodingan, Lukas Papang, Gerson Lombe, Ismail Salombe. Koordinator PKB Kelompok 1, Penatua Yakobus Parinding, Kelompok 2, Penatua Anjo Absalon Popaton, Kelompok 3, Penatua Samuel Paseru, Kelompok 4, Penatua Agustinus Rerung, Kelompok 5, Penatua Andarias LB Pandin, Kelompok 6, Penatua Viet Hein Tioki, Kelompok 7, Frediman Tondok. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus organisasi intra-gerejawi dalam Gereja Raja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut secara serempak. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Terima kasih. Berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan Gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus organisasi intra gerejawi di tengah-tengah jemaat Rantepao. Kepada Bapak Ibu pengurus disilahkan duduk kembali. Kepada jemaat Tuhan kita memohonkan berkat dengan memuliakan Tuhan, kiranya halik dunia Allahmu beranugerah.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus Persekutuan Organisasi Intra Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayanmu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kepadamu ya Allah kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, menyembah Dikau, merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus menuntun kami. Kuasa firman-Mu senantiasa menaungi kami dalam setiap keadaan silih berganti. Baik ketika kami bersuka cita maupun ketika kami dalam beban pergumulan duka cita. Seperti yang dialami oleh beberapa kekasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Antara lain Ibu Dr. Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Ilyasar, Ibu Nelly Rido, Anak Dede Novit Senolinggi, Opa Saron, Ibu Maria Sareang, Mama Rika, Oma Gempi, mertua dari Bapak Penatua Sam Paseru Indurujuk ke Makassar. Dan mungkin masih ada yang lain yang dalam kelemahan tubuh. Juga ada Ibu Sarah Sarungo di Rumah Sakit Elim. Ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa kami serahkan oleh jamahan Tuhan. Walaupun dalam keadaan fisik yang lemah, kuatkan mereka untuk menjalani proses kesembuhan. Tuhanlah yang memulihkan kondisi mereka, terlebih kekuatan iman menjalani semuanya. Untuk orang tua kami yang tidak mampu lagi beraktivitas, bagi orang tua kami lanjut usia, bagi anak yatim piatu, para janda, para duda,
anak yang berkebutuhan khusus. Pakai kami sekalian yang ada di sekelilingnya, menopang mereka, memberi pengharapan untuk dimampukan menatap hari esok dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Juga yang sedang bersuka cita karena pertambahan umur pada jalan kehidupan dan segala bentuk berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami yakini bahwa daripada-Mu bersumber semua yang terbaik, dan kami kembalikan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Kepada-Mu kami terus berdoa bagi anak-anak kami dalam masa kecil, masa pertumbuhan, berkatilah mereka. Bagi anak-anak kami yang sedang meniti pendidikan, Engkau memberkati di tengah pergaulan, di tengah mempersiapkan diri menyongsong masa depan mereka. Kiranya masa depan mereka adalah masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan kepada-Mu kami serahkan seluruh kehidupan, beban-beban kehidupan yang kami rasakan, kami alami hingga saat ini. Juga anggota keluarga yang berduka cita, yaitu keluarga almarhum Yusuf Dasima. Kuatkan dan hiburkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka tetap kokoh dan kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Kepada-Mu ya Allah, kami serahkan akan lanjutan sidang majelis gereja Jemaat Rantepau yang direncanakan hari Senin 29 Januari 2024. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Tuhan terus memberkati, dan kami yakini bahwa Engkau sudah berkenan memulai juga dalam proses bahkan sampai pada selesainya. Kami percaya Tuhanlah yang menuntun, memberkati sehingga selesai pada waktunya. Kepada-Mu ya Tuhan kami bawa akan seluruh kehidupan kami dalam segala persiapan menghadapi pesta demokrasi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke daerah, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya. Juga kami serahkan akan pemilihan yang akan datang, pesta demokrasi yang akan kami hadapi. Tuhanlah yang mengendalikan sehingga kami boleh menjalaninya dalam suasana yang kondusif. Kepada-Mu kami serahkan kehidupan kami. Para calon legislatif, para calon pemimpin bangsa dan negara kami letakkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan perkenan, Tuhan pakai untuk memimpin bangsa dan negara kami, untuk mengayomi masyarakat, menikmati damai sejahtera untuk semua. Tuhan yang akan menyatakan pilihan-pilihan kepada yang Tuhan perkenan melalui masyarakat. Kiranya semua dapat terjadi pada waktunya seturut dengan kehendak Allah. Kepada-Mu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kehidupan secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam masyarakat,
Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Karena itu ada kesempatan baik untuk menyampaikan isi hati kami kepada Allah secara pribadi. Inilah kami Tuhan, yang datang menyampaikan isi hati kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau pendengar doa kami, sesuai dengan rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami datang bawa, kami persembahkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, ada satu ungkapan syukur dan sukacita dari segenap pengurus OIG melalui satu pujian bersama. Disilakan.
Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian dan pelayanan seluruh pengurus OIG. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan satu pujian lagi dari KMKO Unhas. Disilakan. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu, beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan, arsip perkapalan, pujilah Tuhan, sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian dari KMKO Unhas. Sejemput kita sekalian berdiri, kembali kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Satu komitmen akan kita ungkapkan melalui satu pujian. Setiakah diriku? Tuhan, ku
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, percayalah, kuasa Tuhan menopangmu menjalani hari-hari hidupmu, dan firman-Nya menuntunmu hidup dalam kasih-Nya. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, mari kita kuatkan hati kita kembali ke tengah-tengah perjuangan pelayanan dengan satu pujian, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita bersyukur atas ibadah yang boleh kita lakukan bersama. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Halo, selamat hari Minggu. Khusus PKB, tidak ada yang pulang. Sekali lagi, khusus PKB, kita ke gedung gereja. Tinggal sejenak, kita akan ada beres. Kita tidak dulu. Ya, terima kasih. Iya, seluruh OIG yang diutus tadi silakan kita akan bersama-sama foto. PWGT nanti jangan pulang ya karena kita langsung rapat ya untuk acara kita. Oke, sekarang yang siapa dulu? PWGT, silakan berdiri langsung. Kita akan foto bersama. Baru kemudian PKB, sekolah minggu, baru pemuda. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita akan foto bersama dulu.
Ya, cepat-cepat ibu-ibu atur. Mari, karena ada beberapa juga OIG mau foto. Iya. Sekolah minggu lagi. Sekolah minggu. Ya PKB silakan, PKB. Habis setelah PKB baru pemuda. Cek. PKB dulu, nanti itu kelompok-kelompok. Semua PKB dulu. Iya, PKB dulu, Karena nanti masuk PKB kelompok-kelompok. mau rapat. Oke.
Ayo masuk, masuk semua. PKB, putih hitam. Yo, ya dikate OIG, di babongi bang, pergi malam. Tak abang ada patang awai, desiarkah? Oh katanya ada ji. Ada ya. Ayo naik sebagian PKB, Pak Sukalo, Pak Lukas Tibe. Yo. Pak Har. Nanti pakai tangan satu kali, semangat, pakai tangan, semangat. Salam PKB. Kita di gereja PKB sementara ya.